Salam radiasi untuk kita semua. Baiklah, kembali saya akan menjelaskan mengenai respon radiasi pada sistem tubuh manusia. Kita langsung saja masuk ke topik pembahasan kita. Yang pertama adalah sistem hemopoietik. Yang termasuk sistem hemopoietik ini adalah sumsum tulang, sirkulasi darah, kelenjar limfa, dan kelenjar timus. Nah, di sini kita sering menyebut atau mengetahui sumsum tulang. Sumsum tulang ini sering kita sebut bone marrow. Jaringan sumsum tulang ini terdiri dari sel parenkrim dari sumsum itu sendiri. Terdiri dari precursor atau stem, sel sampai sel tersebut beredar dalam sirkulasi darah, dan sel lemak, dan juga ada stroma jaringan konektif. Jadi ada dua tipe sumsum pada orang dewasa, yaitu sumsum merah dan sumsum kuning. Sedangkan pada bayi dominan dengan sumsum merah saja. Itu yang membedakan orang dewasa dengan orang bayi. Nah, jika kita lihat dari gambar ini adalah 4 tipe utama sel darah yang terdiri dari eritrosit, granulocytes, ada limfosit, dan trombositis. Nah, di sini berkembang dan matang dari satu sel induk yang berpotensi majemuk di sini. Berkembang dari sistem sel, kemudian dia mulai perubahan perkembangan sehingga jadi sel darah ini. Oke, limfosit dan trombositis. Oke, saya lanjutkan kembali. Ini adalah ilustrasi gambar tulang yang terdiri dari beberapa sel darah. Ini adalah sel darah merah. Oke, di sini ada sel darah putih. Nah, ini terdiri dari limfosit, monosit, eosinophil, basophil, neutrophil di sini pecahannya. Kemudian ada platelets di sini. Nah, jadi seperti ini jika kita ilustrasikan pada tulang sel darah itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini sumsum merah dan sumsum kuning. Ini tadi terdapat pada orang dewasa ya. Sumsum merah ini berisi sejumlah besar sel-sel stem, di samping juga sel-sel fat. Bertanggung jawab di sini tugasnya adalah memasok sel-sel matang fungsional sel ke sirkulasi darah. Pada dewasa berada pada tulang iga, ujung tulang panjang, pada vertebrae, pada sternum, dan tulang-tulang kepala. Kemudian ada sumsum kuning. Ini terdiri dari sel-sel lemak, sedikit sel-sel stemnya. Tidak aktif memasok sel-sel darah matang ke dalam sirkulasi darah. Sering disebut dengan fatty marrow karena tugasnya membawa sel-sel lemak. Kemudian efek radiasi terhadap sumsum merah. Di sini dosis rendah, sedikit penurunan sel-sel stem, repopulasi atau recovery dalam beberapa minggu post sinaran. Sedangkan dosis sedang dan tinggi ini pada sumsum merah dapat terjadi pengosongan sel di sumsum tulang lebih parah. Kemudian recovery waktunya lebih lama. Dapat berakibat penurunan permanen jumlah sel stem dan terjadinya peningkatan jumlah fat dan jaringan ikat. Semua sel stem dalam sumsum tulang bersifat radiosensitif. Namun sensitivitas sel stem dalam sumsum itu bervariasi. Bisa lanjutkan dengan variasi sensitivitas sel stem dalam sumsum. Yang pertama ini adalah erythroblast. Ini yang paling radiosensitif, menurun paling awal, kembali normal sekitar 1 minggu setelah dosis sedang.
Kemudian ada Milokit, ini sensitif 2, menurun dalam waktu sama dengan erythroblast, tetapi waktu recovery-nya lebih lama, ini sekitar 2-6 minggu. Kemudian ada Megakaryocyte, sensitif yang 3, menurunnya 1-2 minggu pos penyinaran baru terjadi penurunan. Kemudian waktu recovery-nya 2-6 minggu. Jadi tidak langsung sel itu menurun, dia ngedrop, tapi dia membutuhkan waktu dia untuk menurun, kemudian membutuhkan waktu juga untuk recovery-nya. Maka dari itu sinar X yang kita berikan ke pasien, kita tidak bisa boleh terus-menerus memberikan penyinaran, karena akan secara fisik pas hari itu efeknya tidak akan langsung, tapi setelah sekian hari, sekian minggu itu akan kelihatan efek-efeknya. Jadi setiap pemeriksaan sinar X, jika pasiennya ingin melakukan pemeriksaan kembali, itu sebaiknya diberikan jeda waktu untuk sel-selnya mengalami recovery. Kemudian ada efek radiasi pada sistem pembentukan darah. Ini dosis ambang 0,5 Gray. Efek radiasi pada sistem pembentukan darah berupa penurunan segera komponen darah. Contohnya di sini adalah jenis sel darah eritrosit. Ini fungsinya transportasi O2 dan CO2. Waktunya ini beberapa minggu. Bukan waktu. Kemudian ada leukosit, ada limfosit dan granulosit di sini. Limfositnya sistem kekebalan tubuh, fungsinya waktunya yang dibutuhkan beberapa jam. Kemudian granulosit di sini fungsinya sistem kekebalan tubuh juga, beberapa hari sampai minggu. Kemudian ada trombosit, sistem pembukaan darah, fungsinya dan waktunya beberapa hari sampai minggu. Kemudian darah bersirkulasi. Sirkulasi darah ini bersifat radioresisten karena tidak sedang membelah dan telah berdiferensiasi. Bila jumlah sel stem dalam sumsum tulang menurun, akan terkait dengan penurunan jumlah sel yang sama yang ada dalam sirkulasi darah. Refleksi kerusakan sumsum tulang di dalam sel-sel darah beredar tergantung 2 faktor. Ini ada sensitivitas sel-sel stem yang berbeda. Kemudian ada rentang hidup sel-sel darah, sirkulasi darah, atau waktu di mana sel-sel tersebut mati dan harus segera digantikan. Misalnya granulosit 24 jam sampai eritrosit 120 hari. Urutannya penurunan sel darah bila terkena radiasi. Ini adalah urutannya dari limfosit, neutrofil, dan kemudian platelet dan RBC. Yang selanjutnya adalah penurunan hitungan darah merupakan fungsi dari dosis dan waktu dengan gambar sebagai berikut. Nah, ini contohnya gambar. Jadi pada gambar ini terlihat gambar grafik menunjukkan respon radiasi dari sel darah utama yang bersirkulasi. Dan di sini yang gambar A ini ada 25 rad. Kemudian yang diberikan radiasinya 200 rad yang gambar B dan 600 rad yang gambar C. Di sini merupakan jumlah sel per cm kubik. Sedangkan ini adalah waktu setelah iradiasi. Jadi terlihat pada gambar ini variasi yang berbeda di sini. Nah, dilihat di sini. Membutuhkan waktu yang lebih lama, mungkin efek radiasinya dan recovery-nya seperti itu. Ketika dosisnya yang diberikan semakin meningkat. Oke, kemudian terkait penurunan jumlah sel darah atau masing-masing tipe yang berbeda akan menghasilkan efek yang berbeda-beda pula. Jadi yang pertama adalah neutrofil dan limfosit adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh. Penurunan jumlah sel darah akan mengakibatkan tubuh mudah kena infeksi. Kemudian ada penurunan platelet atau trombosit akan mengakibatkan terjadinya pendarahan. Selanjutnya,
penurunan eritrosit atau RBC, akan mengakibatkan tubuh terkena anemia. Jadi ini memiliki efek yang berbeda-beda penurunan jumlah sel darah ini. Jadi sangat kompleks ya peran darah dalam tubuh kita ini. Nah, selanjutnya selain darah, tentunya kita masuk ke kulit. Kulit ini terdiri dari lapisan luar yang disebut epidermis. Kemudian ada lapisan jaringan ikat, dermis, dan lapisan subkutan, fat, dan jaringan ikat. Epidermis ini terdiri dari sel matang, tidak membelah pada permukaan, tapi terdiri dari sel belum matang, membelah pada dasar epidermis atau basal sel. Ini yang menjadikan kulit sensitif terhadap radiasi. Nah, ini gambar dari kulit, sel kulit ini. Jika kita gambarkan satu persatu dari anatominya, di sini ada skin surface, kulit lapisan luar. Kemudian ada air shaft di sini, bulu. Nah, ini lapisan epidermis, dermis. Kemudian yang di bawah ini, bagian ini adalah subcutaneous tissue. Nah, silahkan nanti dibaca-baca kembali sendiri terkait anatomi dari kulit di sini, jaringan kulit di sini. Kita lanjutkan kembali. Radiasi dosis sedang pada kulit. Nah, ini dapat terjadi perubahan segera. Yang mungkin terjadi adalah inflamasi, eritema, dan desquamasi. Nah, jika hal ini terjadi, penyembuhannya dapat terjadi pada epidermis melalui proses regenerasi kulit. Kemudian ini yang untuk dosis tinggi pada kulit, radiasi dosis tinggi pada kulit, penyinarannya, perubahannya tertunda berupa atrofi, fibrosis, hipo atau hiperpigmentasi, ulcerasi, nekrosis, dan karsinoma atau CA yang dapat terjadi beberapa tahun pasca terpapar radiasi dosis tinggi. Nah, jadi efek radiasinya ini akan terjadi mungkin tidak langsung, namun memerlukan waktu beberapa bulan, beberapa tahun kemungkinan. Ini akibat adanya perubahan sel karena terpapar radiasi dosis tinggi ini. Nah, yang pertama di sini bulu kulit, hair follicle, ini jaringan bertumbuh aktif, dosis sedang, radiosensitifnya epilasi sementara. Nah, ini semacam kerontokan pada bulu kulit. Dosis tinggi, epilasi permanen. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kelenjar subaseus dan kelenjar keringat relatif radioresisten. Dosis tinggi ini menyebabkan atrofi glandular, fibrosis, dan tidak berfungsi. Nah, di sini anatomi dari struktur kulit dapat dilihat. Dan silahkan dilihat di Google, dipelajari. Ini lapisan epidermis yang terdiri dari lapisan dermis, papilar layer, reticular layer, lapisan hipodermis. Oke. Nah, selanjutnya ini efek radiasi yang terpapar pada kulit. Nah, seperti ini. Tapi efek ini tidak langsung terjadi. Dia membutuhkan waktu lama untuk terjadi hal semacam ini. Oke, saya contohkan pada gambar selanjutnya mungkin. Oke. Ini efek paparan radiasi oleh IR192 atau 185 GBQ selama 2 jam paparan radiasinya di sini. Nah, di hari kelima terlihat tidak terlalu kelihatan, masih seperti normal, mungkin hanya sebatas kayak berair aja, ada kulitnya itu seperti orang luka bakar, tapi luka bakar awal. Hari ke-11 terlihat jejas hitam di sini. Ini hari ke-21. Nah, ini yang terpapar radiasi, termasuk tangannya juga mungkin terpapar radiasi.
terlihat seperti kebakar. Nah, di sini hal ini terjadi karena tidak kemampuan sel untuk regenerasi. Jadi selnya mati, nah lagi sehingga terjadilah seperti ini. Hal seperti ini. Nah, kemudian ini juga ini gambar pertama efek dari bahaya radiasi yang mengenai kulit. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di sini terlihat ada luka sampai bolong seperti ini. Nah, misalnya contohkan ini. Misalnya ini bagiannya banyak terkena radiasi, namun ketika selnya mampu dia beregenerasi dengan baik, berubah ke sistem awalnya, maka dia akan sembuh. Namun jika selnya gagal atau mati, nah akan terjadi seperti ini, seperti luka. Nah, ini penyembuhannya memerlukan waktu yang cukup lama dan juga tentunya membutuhkan perawatan yang intens. Nah, ini efek radiasi kulit jika kita gambarkan dari waktu, dosis, dan efek radiasinya. Yang pertama adalah eritema awal, ini dosisnya 2-3 gray. Ini waktunya 6-24 jam. Kemudian ada epilasi dan desquamasi kering, ini dosisnya 3-8 gray. Waktunya yang dibutuhkan 3-6 minggu. Kemudian ada desquamasi basah, ini 12-20 gray dosisnya. Waktunya 4-6 minggu. Kemudian nekrosis, ini lebih besar dari 20 gray. Ini 10 minggu waktunya. Nah, selanjutnya setelah sistem peredaran darah, kulit, kita lagi masuk ke sistem digestifus. Ini termasuk dalam sistem pencernaan juga di sini. Yang pertama adalah dari mulut yang masuk dalam sistem digestifus ini, mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Pada dasarnya berupa tabung yang dilapisi selaput mukosa yang mengandung sel-sel radiosensitif, membelah tak berdiferensiasi, dan radioresisten atau tidak membelah dan berdiferensiasi. Nah, di sini sistem digestif ini dikembangkan dari mulut sampai dengan rektum. Nah, inilah yang juga berbahaya jika terpapar radiasi secara berlebihan. Oke, ini sistem anatominya. Ada muscle layer di sini, ada circular fold di sini, lumen ya ini. Oke, dan seterusnya silahkan dibaca-baca kembali lebih dalam. Saya lanjutkan dulu. Yang pertama di sini yang saya bahas adalah mulut dan esofagus. Dosis sedang sampai tinggi menyebabkan inflamasi rongga mulut dan esofagitis pada esofagus. Terdapat terjadi penyembuhan pada dosis sedang di sini. Dosis tinggi menyebabkan atrofi, ulcerasi, fibrosis, stricture esophageal. Oke, jadi stricture esophageal. Kemudian yang kedua adalah lambung. Nah, di sini lebih sensitif daripada esofagus lambung ini. Dosisnya agak tinggi menyebabkan ulcerasi, bisa juga menyebabkan atrofi dan fibrosis. Yang ketiga usus halus, bagian GI ini yang paling radiosensitif. Lapisan membentuk villi yang membantu absorpsi bahan-bahan yang dicerna ke peredaran darah. Sel-sel pada lapisan ini tidak membelah, terlepas setiap hari diganti sel dari dasar villi. Yang membelah cepat ini yang menyebabkan sensitivitasnya juga tinggi. Kemudian dengan dosis sedang terjadi pemendekan villi yang berakibat penurunan aktivitas mitosis pada sel-sel
treated dan diikuti dengan regenerasi. Kemudian dosis tinggi di sini dapat menekan recovery sangat minimal terjadi. Jadi kemungkinan dia sel-selnya akan mati. Villi di sini memendek dan merata dan dapat menjadi gundul. Ini menyebabkan ulcerasi, pendarahan, fibrosis, dan nekrosis. Nah, selanjutnya pada usus besar dan rektum, radiasi dengan dosis tinggi, proses yang terjadi sama yang usus halus. Lebih resisten daripada lambung dan usus halus. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem reproduksi. Sistem reproduksi pria dan wanita tentu juga berbeda prosesnya. Yang pertama adalah sistem reproduksi pada pria. Di sini jaringan sistem reproduksi bersifat radioresisten kecuali testis atau berisi sel-sel radioresisten, spermatozoa matang, dan sel-sel radiosensitif. Spermatogenia sel muda. Kemudian ada efek primer, kerusakan dan depopulasi spermatogonia. Sesudah itu terjadi pengosongan sperma matang atau maturation depletion pada testis. Selanjutnya fertilisasi periodenya bervariasi sesudah radiasi tergantung radioresistensi sel-sel matang. Kemudian diikuti sterilitas atau sementara maupun permanen, tergantung dosis radiasi yang diterima. Nah, di sini dapat kita lihat contoh gambar spermatozoa dan ovum memiliki yang membelah sehingga terbentuklah spermatozoa maupun ovum pada spermatozoa ini adalah pada pria, ovum ini pada wanita, alat reproduksi wanita. Itu lebih detailnya silahkan dibaca-baca, dipelajarin gambarnya. Kemudian terkait sterilitas permanen dapat ditimbulkan oleh dosis akut. Ini kurang lebih dosisnya 500 sampai 600 rad. Kemudian dosis 250 rad. Di sini sterilitasnya sementara 12 bulan. Kemudian bahaya lain yang dapat terjadi, yang pertama adalah produksi aberasi kromosom yang mungkin diteruskan pada generasi berikutnya. Ini periode fertil sudah radiasi tidak menghilangkan kerusakan kromosom dalam spermatozoa. Nah, ini kemudian masih di reproduksi pria. Radiodiagnostik dan kedokteran nuklir tidak menimbulkan sterilitas karena dosisnya rendah. Dosis rendah kronik dapat menimbulkan perubahan kromosom atau mutasi pada generasi kemudian. Kemudian pada radioterapi, dosis total sterilitas di samping perubahan kromosom harus selalu dilindungi dari radiasi hambur bila lapangan penyinaran dekat dengan testis. Kemudian ada hipotensi tidak disebabkan oleh dosis sterilitas. Oke, kita lanjut kembali. Nah, ini pada wanita sistem reproduksinya adalah ovum berada dalam folikel-folikel kantong tertutup. Yang pertama adalah folikel sedang, ini adalah paling sensitif. Kemudian ada folikel kecil, paling resisten, dan folikel besar atau matang yang cukup sensitif. Sel-sel dalam ovum tidak membelah secara konsisten, menggantikan sel yang hilang selama menstruasi. Ovum dilepas dari folikel matang pada saat ovulasi dan diikuti fertilisasi atau kalau tidak terjadi menstruasi. Jadi ada siklus yang berbeda pada wanita, adanya regenerasi karena terdapat menstruasi di sini. Sedangkan pada pria tidak adanya istilah menstruasi seperti ini. Oke, di sini secara detail digambarkan siklus dari dan anatomi dari gambar alat reproduksi pada wanita. Oke, di sini silahkan dibaca-baca sendiri saja sembari mengenal dan menghafal dari bagian-bagian yang ditunjukkan pada gambar-gambar di sini.
di sini dapat kita lihat yang terjadi perbedaannya adalah pada pria dan wanita. Gambar ini menunjukkan perkembangan sel germinal dari fase sel induk ke sel dewasa. Tanda bintang pada laki-laki dan pada perempuan. Ini menunjukkan sel yang paling radiosensitif. Ini ada spermatogonia yang pada pria, kemudian membelah menjadi spermatosit, kemudian spermatid, dan terjadilah sperma. Begitu juga pada female, pada perempuan ada primordial follicle, ini mature follicle, kemudian jadi corpus luteum dan ovum. Nah, di sini ketika pembuahan itu terjadi dapat terlihat di sini inilah sel-sel pada pria. Nah, ini ovum yang di sini pertemuan antara sperma dan ovum. Itu yang disebut istilah ini adalah fertilisasi. Fertilisasi ini adalah proses pembuahan di mana terjadi peleburan inti sel gamet laki-laki atau sperma dengan inti sel gamet perempuan atau ovum yang menghasilkan sel baru yang disebut zygote. Zygote ini akan berkembang menjadi embrio 2 sel, 3 sel, dan kemudian menetas, kemudian terjadi proses implantasi di rahim wanita. Saya lanjutkan. Ini efek radiasi pada ovarium. Efek radiasi steril sementara, rentang dosisnya 0,65 Gray. Kemudian steril pada usia 40 tahunan, ini 5-7. Kemudian steril pada usia 20 tahun, 15-15 Gray. Efek radiasi dosis sedang terjadi di sini fertilitas periode awal, karena folikel yang dapat melepaskan ovum adalah folikel matang yang agak resisten. Diikuti sterilitas yang bersifat sementara atau permanen disebabkan karena kerusakan ovum dalam folikelnya sedang. Kemudian fertilisasi mungkin terjadi karena maturasi folikel kecil yang radioresisten. Kemudian sterilitas diperlukan dosis yang lebih besar di 625 rad. Fungsi usia, wanita muda perlu dosis lebih besar dari wanita dewasa. Namun secara umum dosis 625 rad sudah dapat menimbulkan sterilitas pada wanita. Kemudian radiodiagnostik dan kedokteran nuklir, dosis rendah tidak menyebabkan sterilitas tapi menyebabkan perubahan kromosom. Kemudian pada radioterapi dapat menimbulkan bahaya rangkap, kerusakan kromosom, dan sterilitas. Dosis sterilitas dapat menyebabkan menopause nyata. Oke, jadi ini efek dari radiasi, itu sangat berbahaya, makanya kita perlu memproteksi diri kita sebagai radiografer atau petugas rongsen dengan baik. Tentunya kita juga memberikan pelayanan ke pasien dengan meminimalisasikan dosis yang kita berikan ke pasien juga. Untuk radiodiagnostik dan kedokteran nuklir di sini dosisnya rendah, hanya menyebabkan perubahan kromosom saja. Namun pada radioterapi atau terapi perawatan radioterapi ini dapat menimbulkan bahaya yang luar biasa, bisa kerusakan kromosom dan sterilitas, tentunya menyebabkan menopause nyata pada wanita. Oke, sekian dan terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan pada kesempatan ini. Salam sehat dan salam radiasi untuk kita semua.